diberkati sama Kak Rin, sama Kak Yoris. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Rin minta adik-adik siapkan hati dan pikiran. Kita naikkan pujian selamat pagi Bapak. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk bisa beribadah. Meskipun ibadah kami ini masih di rumah ya Tuhan, tapi hati kami selalu rindu ya Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, serta ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ya Tuhan. Sertai dan pimpin kami ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, gimana kabarnya? Baik? Pasti baik kan? Nah, sekarang Kak Rin mau adik-adik bangkit berdiri, karena kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kak Rin mau ajak adik-adik menyanyikan pujian, Kau temanku, Ku temanmu. Adik-adik sambil berdiri biar lebih semangat. Teman
Tahu ya? Nah, nanti adik pasti tahu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menaikkan pujian hati yang gembira. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Khususnya hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan supaya kami mengerti dan kami boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati waktu kami mendengarkan firman Tuhan ini, jauhkan dari godaan dan sehingga kami bisa fokus dan juga mendengarkan dengan baik. Berkati Kak Yohanes yang akan menyampaikan supaya boleh menyampaikan dengan baik dan dimengerti oleh adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang memaafkan. Nah, memaafkan ya. Masih ingat nggak? Dulu mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, Kak Ren pernah cerita tentang hal mengampuni. Itu perumpamaan tentang kerajaan surga, yaitu orang-orang yang bisa mengampuni itu adalah orang-orang yang mendapatkan kerajaan Allah. Nah, waktu itu kalian cerita kan, kalian bilang berapa kali kita harus mengampuni. Nah, kalian mengulas di situ banyak sekali, ada 70 kali 7 kali 7, banyak pokoknya. Ya, itu dijelaskan seperti itu. Nah, tapi hari ini kita kembali mengingat ya tentang firman Tuhan yang waktu itu sedikit dan kita belajar tentang memaafkan. Ya, kalau dulu Kak Ren bilang mengampuni, hari ini memaafkan. Sebenarnya intinya sama adik-adik ya, yaitu mau merendahkan diri untuk memaafkan, mengampuni kesalahan sesama kita atau orang lain ya. Nah, adik-adik, Kak Yohanes yakin dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya berbuat kesalahan. Ya kan? Orang lain berbuat kesalahan kepada kita banyak. Demikian juga kita berbuat kesalahan kepada orang lain juga banyak. Harus diakui itu ya. Nah, ketika kita itu punya banyak kesalahan dan orang lain punya banyak kesalahan juga kepada kita, terkadang kita berpikir, aduh terlalu banyak kesalahan, aku udah malas membahasnya lah, gak usah dibahas lagi, gak usah ditanya-tanyain lagi, percuma, wis biar aja, mungkin biar aja orang itu atau anak itu berbuat kesalahan kepada aku gak mau menggubris, aku gak akan mau diajak ngomong, gak akan mau diajak kemana-mana sama anak itu, wis aku pokoknya gak mau deket sama anak itu. Pasti ada yang pernah seperti itu, ya kan?
Nah, adik-adik masih ingat juga kan, kita pernah belajar dalam doa Bapa kami. Ya, nanti kita akan kembali mengulang ya adik-adik ya, belajar tentang mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, dalam doa Bapa kami ada satu perkataan yang mengatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Perintah yang Tuhan berikan kepada kita ini adik-adik, itu memang perintah yang sulit. Jujur, Kak Yohanes pun juga sulit untuk melakukan perintah untuk bisa memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada Kak Yohanes. Kalau ditanya berapa kali Kak Yohanes pernah mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada Kak Yohanes, jawabannya pasti ya banyak juga. Tapi gampang nggak memaafkan? Nggak gampang adik-adik. Kak Yohanes ngaku kok nggak gampang. Tapi memang harus memaafkan. Apakah sampai sekarang punya orang yang nggak dimaafkan? Sampai sekarang puji Tuhan, Kak Yohanes tidak punya orang yang belum Kak Yohanes maafkan. Karena Kak Yohanes tidak mau punya musuh adik-adik, tidak mau yang namanya punya orang yang benci Kak Yohanes, tidak mau. Lebih baik punya orang yang mengasihi kita, mengasihi Kak Yohanes, memaafkan Kak Yohanes. Kak Yohanes lebih senang. Ya, adik-adik juga harus seperti itu ya. Nah, memaafkan itu berarti kita harus mau merendahkan diri kita, hati kita terhadap kesalahan orang lain, adik-adik. Ya, jadi kalau kita punya perasaan, aduh, hari ini aku sudah dibuat jengkel sama temanku ini, dia sudah pernah membohongi aku mungkin. Aku sudah gak mau berteman sama dia. Ketika kita mengalami satu keadaan seperti itu, kita harus ingat adik-adik, perintah Tuhan mengatakan, ampunilah kesalahan kami atau kita ya adik-adik ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kalau kita sudah berdoa seperti itu adik-adik, jangan sampai kita cuma ngomong aja, cuma ngomong di mulut aja. Kita minta ampun kepada Tuhan seperti kita juga mengampuni orang lain, tapi kita nggak melakukannya. Itu namanya kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak benar adik-adik. Iya. Nah, kalian punya cerita adik-adik, punya cerita. Ada dua orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit. Namanya harus dikorban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Siapa Chris? Apa kabarnya?
sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya, Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Kan aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya, Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, nggak mungkin kami nggak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Iya, Chris. Nggak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus udah ngajarin, kita itu harus saling mengasihi, nggak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah. Nggak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya, nggak apa-apa kok, Chris. Kita itu harus saling mengasihi, nggak boleh saling membenci. Oke, mulai sekarang kita temanan ya. Ya Chris, kita mulai sekarang temanan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh, biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Chris. Iya, semangat Chris. Nah, adik-adik, akhirnya Chris, Lala, dan Rere berteman. Chris enggak ejek Lala lagi. Mereka semua saling mengasihi, tidak saling membenci lagi. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik sudah paham belum? Nanti KKPA-nya yang menjelaskan ya, apa inti dari firman Tuhan kita. Wah, ada nggak yang punya pengalaman seperti itu adik-adik? Kayak cerita gitu ya, di sinetron-sinetron ya kayaknya. Kita seringkali punya prasangka buruk terhadap orang lain. Kita seringkali punya pikiran yang buruk tentang orang lain. Orang lain pun juga gitu mungkin terhadap kita. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita ini anak yang dikasihi Tuhan, dan minggu lalu kita sudah belajar tentang pengorbanan Tuhan, kasih rela berkorban itu. Kita harus ingat bahwa pengorbanan Tuhan tidak boleh sia-sia, adik-adik. Pengorbanan Tuhan itu harus kita teladani. Jadi kalau kita punya perasaan dendam terhadap atau tidak suka terhadap orang lain, jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai mengalahkan apa yang sudah menjadi komitmen kita pada awalnya. Kalau kita sudah komitmen, aku berteman dengan dia, baik, aku juga harus mengasihi dia selamanya. Harus seperti itu adik-adik. Ya, hari ini kalau ada di antara adik-adik yang punya perasaan tidak senang terhadap seseorang atau temannya atau adik kakaknya atau siapa, adik-adik bertobat, minta maaf sama Tuhan. Ya, ayat hafalan hari ini adik-adik, ayat hafalannya itu panjang, tapi adik-adik pasti tahu apa. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami. Adik-adik harus hafalkan tentang doa Bapa kami. Di salah satu ayat dalam doa Bapa kami itu mengatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lakukan itu adik-adik, jangan cuma ngomong minta maaf sama Tuhan tapi adik-adik nggak bisa memaafkan orang lain. Itu sama aja bohong. Nah adik-adik, kita coba buka ayat hafalan kita ya, yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Oh panjang nggak? Ya, tapi ini adik-adik pasti sudah tahu kok. Yaitu tentang doa Bapa kami.
Matius 6 ayat 9 sampai 13. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik pasti sudah hafal harusnya ya. Jadi adik-adik ingat, kalau kita doa Bapa kami kan bisa kita lakukan tiap hari. Dalam kata-kata doa Bapa kami itu ada perkataan, ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu jangan lupa kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, adik-adik. Jangan cuma kita egois minta maaf sama Tuhan, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain ya. Seperti cerita Otot dan Hitam tadi, kita juga nggak boleh sering-sering salah paham sama orang. Kadang-kadang kita nggak ngerti maksudnya apa, kita sering-sering kali tersinggung dulu. Ya, kita harus mengurangi hal seperti itu. Oke adik-adik, kita mau berdoa supaya kita nanti boleh melakukan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang kami terima melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami, dan juga kami berharap orang lain yang mungkin pernah kami sakiti, yang mungkin secara tidak sengaja juga ataupun sengaja kami membuat mereka jengkel, mereka juga mau memaafkan kami. Mengajarkan kami untuk memenuhi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami tanpa syarat, dan ketika kami berbuat salah Tuhan mau mengampuni kami dan Tuhan mau mengasihi kami. Seperti juga kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami siapapun itu. Tuhan, kami rindu ini boleh melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami dengan baik. Karena itu Tuhan yang kiranya yang akan memimpin jalan hidup kami, untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tetap jalankan dengan baik, dan jangan lupa berbagi kasih dengan sesama. Sampai jumpa. Nah, kita sudah mendengarkan cerita. Kiranya yang kita dengarkan pada hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan memberikan berbaik buat Tuhan melalui persembahan sambil kita naikkan pujian betapa hatiku. buat kakak-kakak kita yang saat ini lagi sakit,
di Kak Surida, Kak Aris, dan Kak Nova. Kita juga doakan mereka supaya cepat pulih dan bisa beraktivitas lagi dan bisa berjumpa lagi sama kita. Nah, sekarang Kak Rin minta nanti lipat tangan, tutup mata. Kita Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan sampai detik ini, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan ini ya Tuhan. Kiranya Kau sucikan, Kau berkati persembahan ini ya Tuhan, dan kami juga berdoa kiranya Kau berkati juga setiap kami yang memberi dan maupun yang belum sempat memberi. Kau berkati ya Tuhan. Ya Tuhan, dan tak lupa kita juga berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak kami, Kak Nova yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Kiranya Kau sembuhkan, Kau angkat penyakitnya ya Tuhan, dan bisa Kak Nova kembali dan bisa berkumpul bersama kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Kak Riz dan Kak Surida yang saat ini sedang di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Kau sertai mereka ya Tuhan, untuk kesembuhannya. Kiranya Kau angkat penyakitnya, dan Kak Surida yang sedang proses pemulihan, kiranya Kau cepat pulihkan ya Tuhan, dan agar Kak Surida, Kak Riz, dan Kak Nova bisa melakukan aktivitasnya kembali ya Tuhan, dan bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, bye-bye. Daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.